不是普通妖风，那就一起上！横扫天人！什么？麻烦了！ Sekali lagi mereka ingin menyerang monster itu, tapi tetap nggak mempan ya. Monsternya kebal bener guys. Karena penyerangan berkali-kali udah gagal, Shinmo bakal bertarung sementara dengan monster itu. Dan Lu Hang akan mengabari pengadilan Rift lewat aplikasi. Tapi ternyata di sana tuh gak ada sinyal ya. Ini daerah udah gak wajar. Ivan mengatakan kalau Lu Hang harus ke tempat pengadilan Rift sekarang. Karena ini keadaan yang genting. Menurut Shinmo juga kalau ini terus-terusan dibiarin, warga kota bakalan kelelahan dan mati secara perlahan. Nah, Lu Hang pun mempercayai mereka dan pergi dari sana. Lalu pertarungan kembali dilanjutkan. Lalu seperti biasa ya, pedang Yifan ini kerasukan lagi seperti sebelumnya. Ivan dan Shinmo hampir sekarat guys. Sumpah nih monsternya diserang pakai cara apapun tetep aja nggak kena damage-nya loh. Lalu monster itu ingin menyerang mereka kembali, tapi ternyata Lu Hang kesana lagi dan menolong mereka berdua. Lu Hang menjelaskan kalau dia itu merasa aneh sama tempat ini karena tadi tuh jelas-jelas Lu Hang udah keluar dari medan sihir ini, tapi ternyata malah Lu Hang balik lagi ke pesisir pantai, bukan ke jalan raya biasa ya. Itu berarti mereka bertiga terjebak di dalam permainan monster tersebut, dan mau nggak mau mereka tuh harus mati-matian melawan monster ini sampai pengadilan Rift menyadari hal aneh di sekitar pesisir pantai. Berat ya, berat sumpah berat lawannya guys. Ivan bener-bener lemes gara-gara tadi menyelamatkan Shinmo dari serangan dahsyat monster itu. Lalu mereka berdua sekali lagi akan melawan monster tersebut. Di sisi lain, pengadilan Rift sedang mengawasi keadaan kota, dan terlihat banyak celah Rift yang aktif di berbagai sisi ya. Tapi celah itu nggak mengaktifkan ruang Rift guys. Sampai akhirnya mereka tuh menemukan sesuatu yang nggak beres di pesisir pantai. Ditambah lagi, 3 pahlawan ini tuh nggak ada yang ngabarin keadaan di sana. Pengadilan Rift juga baru mengetahui kalau di sana tuh terdapat medan sihir yang udah diciptakan monster itu. Nah, setelah diselidiki, monster ini memiliki level bintang 7 serta bawahan dari Dewa Iblis. Di pesisir pantai, Lu Hang dan Shinmo bener-bener lemes guys. Ivan yang melihat mereka berdua terluka ini tiba-tiba membuka sesuatu kekuatan yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan kali ini dengan nekatnya Ivan akan melawan monster itu sendirian, sembari menunggu Lu Hang dan Shinmo bangkit kembali. Walaupun Ivan udah berkali-kali terkena serangan, dia itu tetap bakalan melawan monster itu. Dia tahu bahwa dirinya itu lemah, tapi bukan berarti semangatnya juga ikut melemah. Ivan mengatakan kalau dia ingin berjuang bersama Lu Hang dan juga Shinmo. Kita adalah orang yang telah ditakdirkan menjadi pahlawan. Masa depan dunia ada di tangan mereka semua. Setelah mendengar hal itu, Shinmo akhirnya kembali bangkit dan membantu Ivan.
Yifan akhirnya bisa mengetahui titik lemah monster itu. Sebenarnya ini monster tuh bukan kebal ya, melainkan setiap terkena serangan, pasti dia itu mengubah damage menjadi pengeras dan pertahanan tubuhnya. Sumber pengubah tersebut ada di benda yang ada di dadanya itu. Lu Hang yang melihat kegigihan mereka berdua semakin panas hatinya. Monster yang dilawan kali ini terlalu kuat ya, dan ini membuat tekad mereka semua jadi gila. Dan gak pakai pikir panjang lagi, Lu Hang pun langsung kembali ikut melawan monster bintang 7 tersebut bersama dengan Chinmo dan Yifan. Walaupun titik lemahnya udah diketahui, tetap mereka tuh kesusahan mengincar itu ya. Karena ini monster lincah guys. Dan ketika mereka bertiga ingin diserang balik, datanglah Yechi untuk membantu mereka semua. Anjay, peri cilik dengan support buff ya, boleh-boleh. Semua stamina dan mana mereka akhirnya pulih kembali. Buff perlindungan yang diberikan Yechi tadi berfungsi untuk convert damage lawan menjadi stamina dan mana ke orang yang diserang monster itu. Kali ini mereka akan sekali lagi melawannya dengan bantuan buff dari Yechi. Monster berhasil dikalahkan. Kerjasama mereka berempat akhirnya membuahkan hasil ya. Dan ini adalah monster terkuat yang pernah mereka hadapi. Tapi tiba-tiba Yifan tuh pingsan guys. Ya jelas lah, karena ini pertarungan tuh bener-bener melelahkan. Lu Hang dan Chinmo pun membawanya ke rumah sakit tempat Yechi bekerja. Keesokan harinya, berita tentang monster bintang 7 ini udah mulai tersebar ke pemain-pemain lainnya ya. Mereka beranggapan kalau Yifan tetap lemah karena cuma bisa ngandelin pro player sultan, yaitu Lu Hang. Dan juga pro player cewek badas, yaitu peri cantik. Ditambah lagi dimanapun Yifan berada, pasti selalu ada monster kuat yang muncul. Mereka juga beranggapan kalau Yifan lah yang membuat kekacauan ini semua. Lalu di saat Yifan tertidur, dia kembali memimpikan ayahnya yang sedang berada di sebuah gunung es. Kemudian Yifan pun terbangun dan merasakan sakit di bagian pantatnya ya. Pas Cili-Cili lihat, ternyata ada sebuah tanda di sini. Nah, Cili-Cili belum sempat ngomong, tiba-tiba Chinmo main masuk aja. Malah posisi Yifan begitu pula anjing. Jelas Chinmo keluar lagi lah. Lu Hang yang khawatir juga tiba-tiba masuk ke ruangan Yifan. Ya, reaksinya malah jadi jijik begitu guys. Kemudian Lu Hang, Chinmo, dan juga Yifan menerima video call dari istri keduaku ya, yaitu Mbak Maya. Maya sangat kagum kepada mereka berempat karena bisa mengalahkan monster bintang 7 itu. Maya juga pengen cepet-cepet pulang dari ujian kuliahnya. Dia mau membasmi monster bersama mereka berempat guys, yaitu Lu Hang, Chinmo, Yifan, dan juga Yechi. Chinmo menanyakan keadaan Maya dan ujian kuliahnya. Maya pun mengatakan kalau dia baik-baik saja dan ujiannya tuh berjalan dengan lancar. Nanti setelah pulang dari tempat ujian di pegunungan itu, Maya akan menceritakan semuanya kepada mereka berempat. Nah, Maya sempat bingung nih, kemana si Yechi gitu kan. Tumben-tumbenan gak ke ruangan Yifan. Mereka bertiga pun gak tahu kemana Yechi ya guys, karena dicari kemana-mana juga gak ketemu gitu kan. Lalu si Yifan ini dengan bangganya mengatakan kalau monster kemarin itu gak ada apa-apanya. Masih gampang itu mah. Lo kasih tahu Mbak Chinmo ya, kasih tahu sekarang Mbak Chinmo.
说的好像妖风是你一个人打。 Di pengadilan Rift, Seyao melapor kepada kakek Lu. Para warga kota udah sadar kembali dan sekarang semuanya kembali normal. Seyao mengatakan kalau monster bintang 7 ini adalah peliharaan dari Dewa Iblis Jenderal ke-6. Cepat atau lambat, dia pasti akan mengincar mereka semua. Ditambah lagi, ada 8 jenderal Dewa Iblis lain yang gak bisa diremehin. Mereka adalah lawan yang sangat-sangatlah kuat. Akhir-akhir ini juga pergerakan organisasi Payoling semakin kelihatan. Nah, Seyao menyarankan untuk memberitahu para pahlawan agar mereka semua mempersiapkan diri menghadapi Dewa Iblis. Tak lama kemudian datanglah seorang pengadilan Rift lain yang mengatakan hal yang bener-bener bikin mereka semua terkejut. Kita harus membasmi mata-mata yang ada di antara para pahlawan, yaitu Yivan. Dulu ayahnya Yivan adalah seorang mata-mata dari organisasi Payoling. Nah, kejadian dari kemarin-kemarin yang menimpa dunia nyata itu bener-bener tidak masuk akal. Monster kuat selalu muncul semenjak Yivan menjadi seorang pahlawan. Ditambah lagi ada orang lain yang memang mengikuti pergerakan Yivan. Pengadilan Rift harus mengawasi Yivan dan terus berhati-hati ke depannya. 你们别忘，他的父亲是白幽灵的奸细，高阶妖风的出现都有林一帆在场，难道都是巧合？